Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum melanjutkan dialog tadi yang sampai merubah duduknya Bang Gita ya, sampai udah miring-miring. Ini kita coba lihat dulu kondisi terkini di depan Sydney Stadium. Sudah ada rekan kami Yasmin Rahmadi yang akan mengabarkannya untuk Anda. Yasmin, bagaimana kondisi pagi ini di sana, atmosfer pertandingan jelang Indonesia menghadapi Australia? Yasmin. Ya, halo, selamat pagi Putri, Philip dan juga pemirsa. Hari yang kita tunggu-tunggu ini sudah tiba, tanggal 20 Maret 2025 ya. Ini adalah pertandingan dari Timnas Indonesia versus Timnas Australia yang digelar di tempat kami mengabarkan saat ini, ya, ini di Sydney Football Stadium, New South Wales Moore Park, Sydney. Dan tentunya ini antusiasme di sini sudah terasa sekali, sudah terlihat adanya beberapa warga negara Indonesia yang mulai berdatangan ke venue begitu. Walaupun sebenarnya pertandingan ini masih cukup lama ya, ini ada pukul 8 malam waktu setempat atau sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Namun beberapa warga negara Indonesia ini sudah datang ke lokasi untuk melihat bagaimana situasi terkini di sini. Dan beberapa dari mereka mengaku ini nanti akan balik dulu ke penginapan mereka untuk beristirahat di siang hari, namun mereka ingin melihat bagaimana suasana venue terlebih dahulu sebelum nantinya tentunya akan datang lagi pada sore hari atau sekitar pukul 8 malam waktu setempat. Dan tentunya pemirsa, ini merupakan pertandingan yang kita tunggu-tunggu karena ini merupakan partai ke-7 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan bahkan kemarin pun kami juga sudah meliput beberapa rangkaian acara di tempat kami mengabarkan saat ini, ya, di Sydney Football Stadium, di mana kemarin sudah digelar konferensi pers dari pihak Timnas Indonesia dan juga sudah digelar pula official training ataupun latihan resmi dari seluruh anggota Timnas Indonesia, yakni adalah di Sydney Football Stadium. Kemarin pun konferensi pers sendiri ini dihadiri oleh pelatih dari Timnas Indonesia, yakni adalah Patrick Kluivert, yang mengaku sangat optimis dengan performa Indonesia pada pertandingan malam hari ini begitu, dan mengaku optimis akan bisa mengalahkan Timnas Australia. Kita tunggu bagaimana hasil dari pertandingan hari ini, Putri, Philip, dan juga pemirsa. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Yasmin Rahmadi. Kalau belum dapat tiket, langsung kontak Bang Ege. Di sana tiketnya lebih tuh Bang Ege. Bisa minta langsung untuk nonton ya, mendukung langsung Timnas Indonesia lawan Australia. Kembali kita melanjutkan perbincangan ke Bang Gita dulu deh. Bang Gita, memang kan yang terbaru adalah 3 pemain naturalisasi. Tapi kan di pertandingan hari ini, yang artinya notabene masih memfokuskan di lini bertahan mungkin ya. Apakah kemudian Dean ini ada potensi untuk diturunkan bermain, mengingat persaingan di lini bertahan juga cukup tinggi? Kalau untuk lini tengah dan lini depan pasti ada peluang untuk dimainkan. Dean James ya maksudnya. Dean James kan di kiri ya. Artinya kan kalau kita bicara di sana ada Calvin Verdong, kemudian masih ada Pratama Arhan. Tapi kan dengan tidak adanya Ragnar Oratmangun, dia bisa dimainkan di posisi itu. Artinya kan dia aslinya kan adalah winger kiri. Jadi untuk main di tengah, di depan kan dia bisa melakukannya. Apalagi kalau nanti Kluivert sampai memakai pola 4-3-3. Rasa-rasanya akan ada Dean James di sana. Jadi Marcelino, kemudian Ole, dan juga Dean James. Saya juga nggak terlalu yakin bahwa pilihannya akan jatuh kepada Rafael Struijk dengan adanya Dean James sekarang. Gitu. Oke, dengan bergabungnya Ole Romeni. Itu perkiraan tapi ya, nggak salah juga. Tapi kalau pandangannya Bang Gita sendiri, kalau setelah bergabungnya Ole, ini kira-kira apakah akan mempertajam lini depan kita? Ya, yang kita tidak miliki selama ini kan adalah real number 9 yang terus-menerus bisa reguler bisa cetak gol. Sudah dicoba berapa kali lah. Rafael juga baru 1 gol untuk timnas kita. Kemudian kita bicara Ramadan melawan ASEAN oke, tapi pada saat di kualifikasi Piala Dunia ya nggak terlalu gitu loh, artinya hoki apalagi. Jadi saya pikir belum ya hoki. Pilihannya hoki Caraka maksudnya. Hoki belum hoki. Hoki belum hoki. Nyetak gol. Ramadan walaupun di bulan Ramadan rasa-rasanya tidak akan dipakai dulu gitu loh. jadi saya pikir juga ya pilihannya akan jatuh pada Ole Romeni. Sampai sejauh ini kan kalau kita bicara sebelumnya di Utrecht kan 2 gol Utrecht pertama itu kan datang dari dia di kompetisi musim ini. 2 minggu pertama. Kemudian di Oxford dia sudah cetak 1 gol. 3 pertandingan terakhir dia main sebagai starter. Jadi rasa-rasanya akan dia yang apakah dia akan bisa menuntaskan itu menjadi gol? Yaitu tadi kelemahan kita adalah finishing. Ini yang harus diperbaiki oleh Kluivert. Sedikit Bang Toel mungkin tanggapannya. Soal Dean James tadi. Oh iya, soal pemain naturalisasi yang baru. Ya kalau nggak penting nggak mungkin dinaturalisasi dengan extra effort yang katakanlah buru-buru kan. Fast Oleh banget itu ya. Romeni kan Februari.
Ini yang 3 terakhir kan di Maret. Jadi kalau nggak dibutuhkan ya nggak mungkin dengan melakukan upaya yang melibatkan stakeholder negara juga kan. Jadi menurut saya sih harusnya dipakai. Jangan kejadian kayak Eliano Reinders gitu kan. Udah dinaturalisasi, DSP pun nggak masuk gitu loh. Justru nanti kita akan mempertanyakan ngapain dinaturalisasi. Kalau bahkan DSP pun nggak masuk gitu. Jadi kelihatannya ini akan digunakan dengan cara semaksimal mungkin. Ya itu tadi pilihannya. Kalau Verdongnya akan lebih bertahan, mungkin Denjemnya akan lebih ofensif gitu. Jadi nanti tergantung taktikal. Makanya saya akan melihat taktikal apa yang dipakai, pendekatannya seperti apa, apakah lebih berani terbuka, ofensif. Kalau kemarin kan cenderung kalau hilang bola kan selalu turun ke bawah semua. Ke bawah tuh ke wilayah pertahanan sendiri. Yang disebut retreat gitu kan. Hilang bola langsung retreat. Nah sekarang gimana pendekatannya? Hilang bola apakah akan langsung high press atau gimana? Nah ini yang... Atau masih bisa berubah-ubah sebenarnya formasi ya? Seperti yang kita bahas tadi bisa. Kalau formasi sih mungkin aja berubah. Tapi pendekatan itu apakah dia akan lebih ofensif atau hanya nunggu, itu yang akan membedakan. Prediksi mungkin sedikit aja, formasi apa? Prediksi saya, kalau ini harusnya ada perubahan ke 4-3-3. Bang Gita? Ya, saya lebih cenderung ke 4-3-3 juga ya. Mungkin malah 4-1-4-1 ya mungkin ya. Karena kita juga punya pemain di tengah yang bisa dimainkan, ada Dean James yang bisa main di kiri, ada Kevin Dix di kanan, ada Sandy Walsh bisa jadi bek kanan, hal seperti itu. Kita ke Bung Ege juga masih terhubung. Bang Ege, bagaimana kemudian harapan terakhir? Bang Ege juga pasti sudah bertemu langsung para pemain. Adakah kemudian harapan dari para pemain timnas Indonesia, dukungan secara penuh bagi seluruh masyarakat Indonesia yang pastinya akan menjadi saksi 4.000. kemudian 4.000 kan yang di sana, tapi kan yang di sini ratusan juta Putri yang akan menonton, yang akan berdoa untuk pertandingan malam nanti. Seperti kalau apa? berdoa pasti menang kita dong. Amin. Rakyat kita paling banyak. Iya, rakyat kita paling banyak. 280 juta. Kalau semuanya serentak berdoa ya. Kalau ukuran berdoa kita menang. Kalau katanya Bang Ito yang penting bukan nahkan gitu. Ya, Bung Ege. Gimana Bang Ege? Ya, kalau boleh dari konteks komunikasi ya Bung Toyo kita, saya mau mengatakan harapan sekarang menjadi sangat tinggi kan. Ini hanya dengan net connection nih, 11 orang. Kemudian diharapkan pergantian ini harapan tinggi memang dalam konteks tertentu itu juga harus nanti kalau misalnya ya karena satu dan lain hal tidak tercapai bisa bermasalah ya. Anda tahu sendiri ya netizen kita misalnya begitu cara menjawabnya, kebangkitan kubu lain dan sebagainya. Tetapi saya ingin mengatakan kemarin saya bertemu dengan Ruli Nere ya yang pernah mengalahkan Australia 1-0. Deddy Sulaiman juga sudah tampil di TV One kemarin, ikut bermain juga pada waktu itu. Jangan lupa tim Cahill juga mengatakan tim Indonesia sekarang adalah tim yang cukup baik dan saya tadi gembira dan saya rasa hampir sama ya. Saya membayangkan 4-3-1-2 atau 4-2-3-1 atau tadi 4-1-4-1. Tetapi pada jalur yang tertentu tuh enak melihat ya Rizky Ridho, Verdong, kemudian ada Joe Pelopessi misalnya, Dean James di depan, kemudian Ole Romney. Nah pada bagian lain yang saya duga juga apakah atau mungkin saya berasumsi mungkin juga Australia masih tetap ya mencoba melakukan cara permainan yang umpan-umpan jauh, tetapi kalau kita lihat pemain kita yang sekarang siap dan memang bodinya juga cukup baik, hasilnya mungkin akan berbeda ya dengan 4-0 di Qatar maupun 0-0 di stadion GBK kita gitu. Jadi sekali lagi 15 menit pertama menentukan dan orang Belanda itu kalau dikasih kesempatan dia akan menyerang gitu. Tapi tentu sekali lagi Patrick Kluivert juga menjaga ekspektasi publik ya, artinya tidak juga bisa langsung menyerang pada kondisi saat ini, betul-betul melihat 15 menit pertama seperti apa. Saya yakin bahwa dua hal akan menentukan, kita 4.000 tapi seluruh stadion ini kan Australia mengisinya dan mereka juga tahu persis selisih dengan kita adalah 1 dan kalau mereka tertinggal Indonesia yang akan berada di atas mereka. Demikian Putri dan Philip. Baik, terima kasih ya Bang Ege. Titip pesan ya Bang Ege, jangan berhenti 90 menit terus dukung Indonesia di sana. Ya. Bang Ege, jangan capek begitu ya. Oh sudah. Terima kasih, sudah Bang jelas, Ege. tagline-nya sudah jelas. Sydney kandang Garuda. Itu dia. Mantap. Kita optimis ya. Ekspektasi harapan masyarakat saat ini sangat tinggi. Betul. Pada laga Indonesia lawan Australia pada malam hari ini. Begitu juga dengan harapan Bang Toel dan Bung Gita ya pastinya ya.
Terima kasih banyak sudah hadir di Apa Kabar Sama-sama. Indonesia Terima kasih, Pagi. Bang Gita. Bung Bang Toel, Toel. Bung Gita, dan juga Bung Ege sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu, sukses selalu, selamat pagi semuanya. Amin.